Halo, perkenalkan nama saya Nikada Dwi Darmayanti, nomor absen 19 dari 12 IPS 2. Nah, di video hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi ketimpangan sosial, khususnya di sub A, yaitu ketimpangan sosial di sekitar kita dan juga faktor penyebab ketimpangan sosial. Jika kita berbicara mengenai ketimpangan, tentu saja kita akan memikirkan suatu keadaan di mana adanya ketidakseimbangan, ketidaksamarataan, ketidaksetaraan, dan juga kesenjangan. Nah, ketimpangan sosial adalah suatu keadaan di mana adanya ketidakseimbangan dalam suatu masyarakat sehingga menyebabkan adanya perbedaan yang terlihat sangat mencolok. Yang dimana kita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk yang memang dilandaskan adanya perbedaan, baik itu secara fisik maupun sosial, ekonomi, budaya, agama, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi ketimpangan sosial di dalam suatu masyarakat. Nah, ketimpangan sosial bisa juga diartikan sebagai suatu jarak antara kelompok atas dengan kelompok bawah. Ketimpangan sosial yang sering terjadi di dalam masyarakat yaitu adanya kelompok yang kurang mampu secara ekonomi dan juga yang mampu secara ekonomi. Nah, yang kurang mampu ini bahkan untuk menghidupi kehidupan ataupun kebutuhan sehari-harinya saja sudah sangat sulit, sedangkan untuk kaum yang mampu secara ekonomi itu bahkan bisa menghambur-hamburkan uangnya untuk kepentingan yang kurang penting. Nah, jadi seperti itu contoh dari ketimpangan sosial yang memang marak sekali terjadi di dalam masyarakat kita. Faktor penyebab ketimpangan sosial. Yang pertama terdapat faktor alami. Nah, faktor alami ini berarti suatu yang memang di luar kehendak manusia. Yang pertama ada sumber daya alam. Di dalam suatu wilayah maupun daerah tentu saja akan memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Misalnya wilayah A memiliki sumber daya alam yang melimpah, sedangkan wilayah B memiliki sedikit sumber daya alam. Tentu saja ini akan mengakibatkan adanya suatu ketimpangan. Ketimpangan dalam hal apa? Ketimpangan dalam hal kemajuan dari wilayah tersebut dan juga masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Tentu saja, wilayah yang memiliki sumber daya alam yang lebih banyak ataupun lebih berpotensi, maka akan memiliki kemungkinan pembangunan yang lebih tinggi daripada wilayah yang tidak ataupun kurang memiliki sumber daya alam. Yang kedua ada letak dan kondisi geografis. Tentu saja kondisi geografis dari suatu daerah akan mempengaruhi adanya pembangunan di daerah tersebut. Misalnya dataran tinggi dan dataran rendah. Karena dataran tinggi yang tidak sama dengan dataran rendah, di mana dataran tinggi memiliki bentangan alam ataupun geomorfologi yang tidak beraturan, maka tentu saja akan mempersulit adanya dibangun infrastruktur, dan juga dataran tinggi tidak semua tanahnya bisa ditanami sebagai pertanian. Oleh karena itu, tentu saja akan ada perbedaan antara masyarakat di dataran tinggi dan juga dataran rendah. Dan dapat kita lihat juga masyarakat di pedesaan dan juga perkotaan. Di perkotaan akan cenderung pembangunannya lebih pesat, lebih cepat karena fasilitas dan infrastruktur di sana memadai, dan di pedesaan itu memang masih dibangun suatu infrastruktur, namun memang adanya kendala bisa seperti dataran tinggi karena geomorfologi yang tidak beraturan. Oleh karena itu tentu saja akan menyebabkan adanya ketimpangan masyarakat, baik itu di dataran tinggi, dataran rendah, di kota dan juga di pedesaan. Nah, yang kedua ada faktor non-alami. Faktor non-alami ini disebabkan oleh kegiatan manusia. Di antaranya yang pertama yaitu ada pengaruh globalisasi. Masyarakat ada yang bisa menyikapi dari globalisasi ini ataupun ada yang belum bisa menyikapi dari globalisasi. Nah, masyarakat yang menuruti globalisasi bisa menyikapi globalisasi tentu saja akan terupdate dan juga wawasannya akan meluas. Sedangkan masyarakat yang belum bisa menyikapi pengaruh dari globalisasi akan mengalami ketertinggalan. Oleh karena itu akan menyebabkan adanya ketimpangan di dalam masyarakat tersebut. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah ternyata dapat menyebabkan adanya ketimpangan sosial di dalam masyarakat.
Nah, contohnya yaitu program transmigrasi. Transmigrasi selain memiliki dampak positif, namun juga memiliki dampak negatif. Contohnya yaitu warga pendatang yang memiliki kehidupan yang lebih maju ataupun kehidupannya cepat maju, maka akan menghasilkan suatu ketimpangan sosial di dalam masyarakat, yang dimana warga asli bisa mengalami iri hati, konflik di batinnya, dan bisa juga akan menyebabkan adanya konflik sosial. Yang ketiga yaitu faktor internal individu. Faktor internal individu dapat menghasilkan adanya ketimpangan sosial. Nah, di dalam masyarakat ada kepribadian positif seperti suka bekerja keras, pantang menyerah, memiliki orientasi untuk masa depannya, dan lain sebagainya. Sedangkan ada juga masyarakat yang memiliki kepribadian negatif seperti mudah marah, bermalas-malasan, dan juga mudah menyerah. Yang dimana apabila masyarakat ataupun masyarakat suatu daerah ataupun suatu negara didominasi oleh masyarakat yang memiliki kepribadian negatif, tentu saja daerah ataupun negara tersebut akan terbelakang karena sumber daya manusianya memiliki kualitas yang sangat buruk. Oleh karena itu, hal ini akan menyebabkan adanya kesenjangan sosial di dalam suatu daerah ataupun negara tersebut. Selanjutnya yaitu perbedaan kondisi demografis. Kondisi demografis menunjukkan tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat pertumbuhan, dan juga struktur kependudukan masyarakat. Nah, perbedaan kondisi demografis ini akan menyebabkan adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Karena di setiap daerah itu produktivitasnya berbeda-beda. Yang dimana daerah yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi otomatis produktivitasnya itu lebih tinggi dan pembangunannya otomatis akan lebih cepat. Sedangkan daerah yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah, maka produktivitasnya juga rendah, maka pembangunan di daerah tersebut otomatis akan terhambat. Akibatnya akan menyebabkan adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut.